Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita masih dilimpahkan karunia-Nya berupa nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, dan yang paling utama adalah nikmat keimanan. Sehingga kita dapat hadir di tempat ini pada hari Ahad tanggal 9 November 2025 bertepatan dengan 8 Jumadil Awal 1447 Hijriah, bertempat di Masjid Sabilillah Padang Sesere dalam rangka acara Tablik Akbar yang diadakan 3 bulan sekali dengan tema menyongsong masa depan dengan ilmu dan iman. Dan pada kesempatan kali ini yang menjadi tuan rumah adalah Masjid Majelis Taklim Sabilillah. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, serta kita selaku umatnya yang insya Allah patuh dan taat kepada ajarannya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan selamat datang kepada para tamu undangan. Yang terhormat Ibu Ketua PDB KMT Kabupaten Maros, yang kami hormati Kepala KUA Kecamatan Mandai atau yang mewakili Bapak Hamzah SAG, yang kami hormati Ibu Ketua PC BKMT Kecamatan Mandai Haja Ratna Asari, yang kami hormati Ketua RW 03 Bapak Abdul Hafid, yang kami hormati Imam Masjid Sabilillah Bapak Saing, yang kami hormati Ibu Ketua Majelis Taklim Sabilillah, yang kami hormati Ketua Pengurus Masjid Sabilillah, para Ibu Ketua Majelis Taklim Kecamatan Mandai beserta anggota, yang kami hormati Bapak Ustadz yang akan membawakan tausiah pada hari ini, Ustadz Haidir Akbar Al-Badari SHI. Hadirin yang berbahagia, adapun susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah yang akan dilanjutkan dengan lantunan Asmaul Husna. Yang kedua, pembacaan doa. Yang ketiga, sepatah kata dari Ibu Ketua Majelis Taklim Sabilillah. Yang keempat, sambutan-sambutan. Yang pertama, sambutan dari Ketua Pengurus Masjid Sabilillah. Yang kedua, sambutan dari Kepala KUA Kecamatan Mandai atau yang mewakili. Yang ketiga, sambutan dari Ibu Ketua PC BKMT Kecamatan Mandai. Yang keempat, sambutan dari Ibu Ketua PDB KMT Kabupaten Maros. Dan acara selanjutnya, ceramah agama, dilanjutkan dengan pengundian door prize dan penutup. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ibu Jumriyah dan sari tilawah oleh Ibu Dian Purnamasari, dilanjutkan dengan lantunan Asmaul Husna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Innaman najwa minas syaitan liyahzunal ladzina amanu walaysa bidarrihim syai'an illa biiznillah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila susu yarfa'illahu alladzina amanu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasul
فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. صدق Allahul Azim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai rasa syukur kita atas terselenggaranya acara ini, marilah kita berdoa. Doa akan dipimpin oleh Ibu Dian Purnamasari. Dipersilahkan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, hilaf dan salah yang pernah kami lakukan, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Ya Allah yang Maha Pembimbing hidup kami, bimbinglah setiap langkah kehidupan kami yang kami lakukan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami mengadakan kegiatan Tauhid Akbar guna untuk menambah wawasan kami, meningkatkan persaudaraan kami, meningkatkan semangat kami dalam beribadah, serta memotivasi hidup kami agar istiqomah di jalan kebenaran. Ya Allah, ya Rahman, ridhoilah, berkahilah kegiatan ini. Ya Allah, hidupkanlah kami dalam cahaya, rahmat, dan keimanan-Mu. Matikan kami dalam ibadah-ibadah terbaik kami, dan bimbinglah setiap langkah hidup kami. Sungguh hanya kepada-Mu tempat kami bergantung. Rabbana salamna anfusana wa ila taghfir lana wa tarhamna lana kunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika izzatil amma yasifun, wassalamu ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya sepatah kata dari Ibu Ketua Majelis Taklim Sabilillah kepada Ibu Rusida, dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Yang kami hormati Ibu Ketua PD BKMT Kabupaten Maros beserta anggota. Yang kami hormati Bapak Kepala KUA atau yang mewakili. Yang kami hormati Ibu Ketua PC BKMT Kecamatan Mandai. Yang kami hormati Bapak Ustadz Haidir Akbar Al-Bandari. Yang kami hormati para Ketua Majelis Taklim beserta anggota. Yang kami hormati Bapak Ketua Pengurus Masjid Sabilillah dan para tokoh masyarakat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya
sehingga pada hari ini yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka acara Tabligh Akbar dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarganya. Kami ucapkan selamat datang kepada para tamu undangan, kepada para ketua Majelis Taklim beserta anggota Majelis Taklim Jami Awaludin, Majelis Taklim Hairun Nisa, Majelis Taklim Hairun An-Nisa, Majelis Taklim Jannatul Firdaus, Majelis Taklim Miftahul Khair, Majelis Taklim Istiqomah Lestari, Majelis Taklim Nurul Jihad, Majelis Taklim Babul Husna, dan Majelis Taklim Nurul Mu'min. Hadirin yang berbahagia, Tabligh Akbar kali ini mengusung tema yang sangat relevan dan penting bagi kita semua, yakni menyongsong masa depan dengan ilmu dan iman. Tujuan diselenggarakannya Tabligh Akbar ini tidak lain adalah untuk mempererat ukhuwah Islamiyah, memperdalam pemahaman agama, serta menumbuhkan semangat dalam menjalankan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kami berharap melalui kegiatan ini, kita semua dapat mengambil ilmu, hikmah, dan motivasi untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjadi pribadi yang lebih baik. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua dan mohon maaf jika ada salah yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih pula kepada semua pengurus beserta anggota Majelis Taklim atas kerjasamanya hingga acara kita berjalan dengan baik. Sebelum saya menutup, saya punya pantun. Dijawab cakep ya Bu? Jalan-jalan ke kota Mekah, singgah sebentar melihat Ka'bah, ilmu dan iman jadi langkah agar hidup selalu berkah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari Ibu Ketua Majelis Taklim Sabilillah. Kepada Ibu diucapkan terima kasih. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya sambutan dari Ketua Pengurus Masjid Sabilillah kepada Bapak Sulaiman STMM dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Al-Ustaz Haidir Akbal Al-Badari SHI, yang kami hormati yang terhormat Kepala Awak Cakap Mandai yang diwakili oleh Bapak Hamsa, yang terhormat Ketua RW 03 Bapak Abdul Hafid, yang terhormat Ibu Ketua PD BKMT Kabupaten Maros Ibu Haira Rahman SP, yang terhormat Ibu Ketua PC BKMT Kecamatan Mandai Haja Ratna Arashi, yang terhormat Ketua Majelis Taklim Sabilillah Ibu Nursida, yang terhormat Pembina Majelis Taklim Sabilillah Ibu Dr. Anda Haja Sulastri MPD, yang kami hormati Ibu Ketua Majelis Taklim Kecamatan Mandai beserta anggotanya, yang kami hormati para tokoh masyarakat dan seluruh pengurus Masjid Sabilillah yang hadir pada pagi hari ini, para hadirin yang juga kami hormati.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, baik nikmat iman dan Islam ataupun nikmat sehat walafiat, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dan bersilaturahmi tanpa satu halangan apapun untuk hadir dalam acara pengajian atau talso Badan Kontak Majelis Taklim BKMT Kecamatan Mandai yang diadakan setiap 3 bulan sekali dengan tema menyongsong masa depan ilmu dan iman, dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa juga kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabiullah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini, juga kepada keluarganya, kepada para sahabat dan para pengikut, serta kepada kita semua sampai yaumil qiyamah. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, saya atas nama Ketua Pengurus Masjid Sabilillah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para hadirin dan tamu undangan yang penuh keikhlasan telah sudi meluangkan waktu untuk menghadiri acara ini dengan penuh taksim. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, BKMT adalah salah satu mitra dari pengurus masjid dalam menggerakkan dan menghidupkan dakwah dan pendidikan di tingkat lokal yang bersifat saling mendukung, kolaboratif dan sinergis dalam penyelenggaraan kegiatan keagamaan dan sosial beragama di masyarakat. Adapun tujuan kita bersama antara majelis taklim dan pengurus adalah untuk memakmurkan masjid dan meningkatkan pemahaman serta kualitas kehidupan beragama dalam bermasyarakat. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, kami dari pengurus Masjid Sabilillah berharap kegiatan ini terkhusus ke BKMT Kabupaten Maros dan Masjid Sabilillah dapat berjalan dengan penuh hikmah dan dapat memberikan pencerahan spiritual dan memperkuat komunitas dan mempererat tali silaturahmi dengan seluruh anggota BKMT. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari Ketua Pengurus Masjid Sabilillah. Kepada Bapak diucapkan terima kasih. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya sambutan dari Ibu Ketua PC BKMT Kecamatan Mandai kepada yang terhormat Ibu Hajah Ratna Arashi. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Ketua PD BKMT Kabupaten Maros, yang kami hormati Bapak Ustaz yang insya Allah akan memberikan tausiah kepada kita semua sebentar lagi, yang kami hormati Bapak KUA atau yang mewakili beliau dalam hal ini diwakilkan kepada Bapak Ustaz Hamzah SAG, yang kami hormati pengurus Masjid Sabilillah bersama jajarannya, yang kami hormati pengurus Majelis Taklim se-Kecamatan Mandai di bawah naungan BKMT Kecamatan Mandai, yang kami hormati terkhusus pengurus Majelis Taklim tuan rumah Majelis Taklim Sabilillah, yang kami hormati Bunda Pembina Ibu Hajah Sulastri, Ibu Ketua Ibu Nursidah, dan seluruh anggota yang alhamdulillah pagi ini cantik-cantik dan cerah-cerah telah membawakan lantunan salawat
Salawat dan taslim atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau tadi Ibu Ketua Majelis Taklim Sabilillah mengakhiri kata pengantarnya dengan pantun, maka saya akan memulai dengan pantun dalam bahasa Bugis. Lopi malari ritasi angin napo lalan rilino, ilmu dan iman temasarang passalamaki lino letu akhirat. Artinya, ini kan bahasa Bugis, siapa tahu ada yang tidak tahu bahasa Bugis. Perahu berlayar di lautan, angin membawa ke arah tujuan. Ilmu dan iman harus sejalan agar selamat dunia akhirat. Cakep toh? Yang cakep Pak Ustaz Hamzah. Alhamdulillah Ibu sekalian, senang sekali pagi ini kita kembali bertemu. Meskipun di kegiatan-kegiatan lain juga kita selalu bertemu, tetapi per 3 bulan PC BKMT Kabupaten Kecamatan Mandai mengadakan pengajian akbar seperti ini. Insya Allah ini sudah yang ke-6 dan 3 bulan lagi, 3 bulan ke depan akan berakhir putaran pertama. Dan tentu saja kita tidak akan mengakhiri pada putaran pertama, kita akan lanjut untuk putaran-putaran berikutnya. Insya Allah. Apalagi kita bertambah lagi dengan Majelis Taklim Nurul Jihad dan Majelis Taklim Jannatul Firdaus. Jadi kita akan, insya Allah saya selaku ketua atas nama pengurus PC BKMT Kecamatan Mandai, kita akan melakukan rapat pertemuan evaluasi akhir tahun insya Allah dalam rangka mengevaluasi program kita yang sudah lewat dan merencanakan kegiatan-kegiatan untuk 1 tahun ke depan, termasuk pengajian rutin ini kita akan terus lanjutkan. Panitia ya, Majelis Taklim Sabilillah selaku tuan rumah mengusung tema menyongsong masa depan dengan ilmu dan iman. Ilmu pasti memberi arah, iman pasti memberi cahaya. Keduanya harus kita bawa dalam kehidupan sehari-hari sampai akhir hayat kita. Terutama di dalam mendidik diri sendiri, mendidik anak-anak kita, menjaga keluarga, dan membangun masyarakat secara umum. BKMT tidak sekedar wadah untuk berkumpul-kumpul, tetapi mari kita jadikan majelis ini sebagai tempat belajar, menguatkan akidah, dan menyebarkan nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai pengurus PC BKMT Kecamatan Mandai, saya ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Bunda Ketua PD BKMT Kabupaten Maros dan jajarannya yang tidak henti-hentinya memberikan semangat dan support pada kami yang ada di Kecamatan Mandai untuk terus bersemangat untuk giat melakukan kegiatan-kegiatan majelis, kegiatan-kegiatan pengajian dalam rangka menghadapi masa depan yang lebih baik. Masa depan yang lebih baik bukan tentu saja bukan hanya hari ini atau besok, tetapi masa depan sesungguhnya adalah pada saat kita sudah tidak bernafas lagi, sehingga kita bisa membawa bekal yang banyak, bisa membawa nilai-nilai kebaikan sampai hari kemudian. Kami atas nama
PC BKMT Kecamatan mengucapkan terima kasih kepada tuan rumah Majelis Taklim Sabilillah, Bapak pengurus Masjid Sabilillah yang menjadi tuan rumah yang baik menyambut tamu-tamu kita. Alhamdulillah. Saya kira demikian dan mohon perkenan Ibu Ketua memberikan arahan dan sambutan kepada kita semua. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari Ibu Ketua PC BKMT Kecamatan Mandai. Kepada Ibu diucapkan terima kasih. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala KUA Mandai atau yang mewakili kepada Bapak Ustadz Hamzah SAG dengan hormat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Pengurus Daerah BKMT Kabupaten Maros, yang kami hormati Ketua PC BKMT Kecamatan Mandai, yang kami hormati pengurus Masjid Sabilillah, yang kami muliakan Ustadzina Al-Kiram Khaidir Akbar yang insyaallah akan mencerahkan sebentar. Yang kami hormati para ketua Majelis Ta'lim lingkup BKMT Kecamatan Mandai, tokoh agama, hadirin hadirat yang sama-sama kami hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ibu, jadi yang pertama Bu, apa kabar tak semua? Alhamdulillah. Jadi kita bersyukur dulu Bu Di. Kemudian yang kedua, mari kita ingin meraih syafaatnya baginda Nabi Bu. Tentu dengan bersalawat kepada baginda Rasulullah. Ayo kita sama-sama bersalawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi sebelumnya permohonan maaf dari Bapak Kepala Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Mandai, karena kebetulan hari ini banyak kegiatan yang bertepatan sehingga mewakilkan kami untuk menghadiri. Namun beliau menyampaikan salam untuk kita semua. Ya. Baik, Bapak Ibu hadirin yang sama-sama yang berbahagia. Jadi kami dari Kantor Urusan Agama sangat-sangat berterima kasih atas atensi selama ini Majelis Taklim, khususnya Badan Kontak Majelis Taklim yang senantiasa membantu koordinasi berkegiatan untuk mencerdaskan umat. Karena dengan taklim ya umat akan berdaya, karena dengan taklim ya sesuai dengan tema hari ini ya, dengan ilmu menyongsong masa depan. Jadi hadirnya majelis taklim insyaallah akan membawa, akan berujung kepada sebuah tujuan akhir kita, yakni keselamatan dunia dan akhirat kita. Namun demikian, untuk menyongsong masa depan, tentu kita pahami dari segi pendekatan agama. Nabi menyatakan, man arada dunia, siapa ingin dunianya Bu ya, siapa yang menginginkan dunia,
ya fa'alaihi bil ilm, maka harus berupaya dengan ilmu. Wa man arada al-akhirah, siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia akhiratnya, fa'alaihi bil ilm, maka mesti harus dengan ilmu. Wa man aradahuma, siapa yang menginginkan keduanya, masa depannya untuk kehidupan dunia dan ukhrawinya, fa'alaihi bil ilmi, maka hendaklah dengan ilmu. Makanya kami sangat berterima kasih, ya, khususnya BKMT, ya, yang lebih terkhusus lagi kepada Ibu PC BKMT Hajjah Ratna Arashi. Aplaus dulu. Baik, kemudian saya kira bukan hanya sampai di situ, bukan hanya sampai dengan ilmu, tetapi menyempurnakan dengan akhlak, ya. Jadi dengan akhlak ini insya Allah akan memperindah, menyempurnakan sebuah ilmu untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Yang selanjutnya, kita sebagai majelis taklim semestinya harus membenahi secara administrasi, ya, sesuai dengan kelengkapan yang mesti kita harus miliki. Yang pertama, mesti kita harus punya SK, ya, surat keputusan, siapa ketua, siapa sekretaris, dan lain sebagainya. Yang kedua, kita harus terdaftar, ada namanya SKT, surat keterangan terdaftar pada Kementerian Agama. Dan ini masih kurang, Bu, ya. Kemarin untuk Kecamatan Mandai, ya, khususnya BKMT mungkin baru hanya 1 kalau tidak salah. Padahal ini kurang lebih 10. Ya, jadi semestinya harus memiliki SKT, surat keterangan terdaftar pada Kementerian Agama, khususnya di Bimas Islam. Nah, kemudian kita harus memiliki, ya, terdaftar juga di akta notaris. Kita punya akta notaris, ya. Dan selanjutnya punya, ya, apa namanya, nomor rekening, Bu. Karena biasanya tak kala itu ada bantuan, ya, itu tidak terkendala dengan ini, Bu. Ya, mana SK-nya, ya, mana SKT-nya, mana ininya dan itunya. Semestinya kita harus benahi. Karena biasanya nanti kelabakan, ya. Baik Bapak Ibu hadirin yang sama-sama berbahagia, saya kira cukup, ya. Mari kita, ya, melaksanakan kegiatan pengajian akbar dengan penuh hikmah. Semoga insya Allah hari ini berkah untuk kita semua, untuk keluarga kita, dan khususnya Kecamatan Mandai dengan adanya kita melaksanakan pengajian akbar. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari Bapak Hamzah SAG. Kepada Bapak diucapkan terima kasih. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya sambutan dari Ibu Ketua PD BKMT Kabupaten Maros. Kepada yang terhormat Ibu Hajah Khairia Rahman SPMP, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ustaz Haidir Akbar Al-Badari yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Bapak Kepala KUA Kecamatan Mandai atau yang mewakili. Yang saya hormati pengurus Masjid Sabilillah beserta seluruh tokoh masyarakat pada Sesere yang sempat hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati PC BKMT Kecamatan Mandai beserta seluruh jajaran. Yang kami hormati segenap Majelis Taklim se-Kecamatan Mandai yang alhamdulillah hadir pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Dan semua yang sempat hadir yang mungkin tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Alamin
karena pada pagi hari yang cerah ini kita semua diberikan nikmat kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk melangkahkan kaki kita untuk hadir pada pengajian atau tablik akbar yang dilaksanakan oleh PC Kecamatan Mandai, dan pelaksana adalah MT Sabilillah ya Bu ya, yang dibina oleh Ibu Haja Sulastri. Selanjutnya tak lupa pula kita mengirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, sahabat, dan kepada kita semua pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang sama berbahagia, mungkin tadi sudah terlalu banyak sambutan, saya tidak akan mengambil waktu yang banyak. Saya pada kesempatan ini alhamdulillah melihat ibu-ibu semuanya sangat cerah-cerah, cantik semua, dengan balutan jilbab yang berwarna biru. Saya hanya sedikit akan memberi arti bahwa biru itu adalah warna yang sangat cerah. Kalau ada kompor yang warnanya apinya biru, artinya warna yang kita harapkan. Kalau ada laut yang biru, itu artinya menandakan laut yang dalam. Kalau langit berwarna biru, itu artinya cuaca cerah. Jadi alhamdulillah biru hari ini luar biasa. Mudah-mudahan secerah hati ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini. Tadi sudah panjang lebar dijelaskan. Kalau saya lihat ini materinya hari ini adalah tentang menyongsong masa depan dengan iman dan ilmu. Alhamdulillah saat sekarang ini kita di era digitalisasi, di mana teknologi sangat berkembang, di mana kita ketahui ada pepatah bahwa setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Kita tidak bisa lagi menghalangi anak-anak kita mengikuti perkembangan saat ini. Kita tidak bisa melarang anak-anak kita memakai gadget atau HP karena zamannya. Tinggal bagaimana kita memberi ilmu, kita mengilmui supaya itu dimanfaatkan secara benar. Bagaimana kita dengan gadget, bagaimana dengan HP itu kita bisa belajar. Dulu kalau kita mau belajar kita harus ke perpustakaan. Harus kemana? Sekarang ada Google, semua ada di HP ibu-ibu sekalian. Tergantung bagaimana kita memanfaatkan teknologi yang ada, tentunya dengan belajar. HP itu bisa kita manfaatkan untuk belajar. Ibu-ibu sekalian, kalau dengan ilmu, kalau majelis taklim itu adalah menitik beratkan bagaimana pembinaan majelis taklim. Bagaimana meningkatkan pengetahuan dan pengamalan agama kita. Bagaimana meningkatkan silaturahim kita. Bagaimana meningkatkan akhlak yang mulia. Kalau hari ini yang hadir 100 orang dan memberikan contoh karakter yang baik, baik di rumah tangga, di lingkungan, insya Allah Maros ini akan menjadi daerah yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita mulai dari diri kita masing-masing. Insya Allah dengan ilmu yang kita dapatkan, kita akan manfaatkan untuk hal-hal kebaikan. Kita mulai dari diri kita. Kalaupun di HP semuanya sudah lengkap, tapi kita perlu silaturahim. Kita perlu pertemuan seperti ini. Di HP saja tidak cukup, kita perlu silaturahim. Dan Allah mengganjar silaturahim itu dengan sangat pahala yang luar biasa. Dipanjangkan umur tak, ditambahkan rezeki tak. Begitu juga balasannya kalau kita memutuskan silaturahim. Tentu banyak juga kalau diganjar pahala silaturahim itu sangat tinggi, ya dia memutuskan silaturahim juga diganjar dengan siksa yang Allah janjikan. Oleh karena itu kepada ibu-ibu semua saya harapkan jalin silaturahim, lakukan pengajian-pengajian seperti ini dengan keikhlasan. Insya Allah setiap langkah-langkah kita untuk mencapai ilmu adalah jalan-jalan kita menuju surga. Talabul ilmu faridatan kulli ala muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Talabul ilmi minal mahli idal lahdi. Menuntut ilmu mulai dari ayunan hingga kelian lahat. Allah selalu menganjurkan kepada kita untuk menuntut ilmu. Tetapi ilmu saja tidak cukup, harus dibarengi dengan iman. Karena seseorang yang berilmu tanpa iman seperti tidak ada ruhnya. Kita bisa saja menyalahgunakan ilmu kalau tidak ada iman. Dengan adanya iman akan berikan kekuatan kita untuk mengaplikasikan ilmu kita dengan benar.
Insya Allah mudah-mudahan melalui kendaraan BKMT kita akan berlayar menuju Pulau Harapan, dan insya Allah dengan ilmu-ilmu yang kita dapatkan akan membawa kita, menyelamatkan kita dunia dan akhirat, insya Allah. Ibu-ibu sekalian, perlu juga saya sampaikan bahwa ber-BKMT itu adalah bagaimana kita menjalin silaturahim, bagaimana kita membina akhlak kita, baik diri kita, lingkungan kita, dan seterusnya. Kalau ada perbedaan warna, kalau ada organisasi lain, mari kita bersanding, mari kita melakukan hal-hal kebaikan. Warna yang berbeda tidak menjadi penyebab kita berpecah, tetapi warna berbeda akan menjadi indah kalau kita kalau kita sandingkan, akan menjadi pelangi yang indah. Oleh karena itu, jaga akhlak kita, selalu berbuat baik dan selalu berprasangka baik. Karena itulah yang Allah inginkan dari kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, terutama kepada BKMT Kecamatan Mandai, saya memberikan apresiasi yang luar biasa. Tablik akbar yang dilakukan sekali 3 bulan ini adalah penguatan yang luar biasa kepada masyarakat kita secara umum Kabupaten Maros dan secara khusus Kecamatan Mandai. Kalau perempuan-perempuan berdaya, insya Allah negara ini akan maju. Kalau perempuan maju, insya Allah negara ini akan kuat. Oleh karena itu penting dan sangat penting seorang perempuan punya ilmu, karena dengan ilmu kita akan menjadi pendidik dan pengasuh yang pertama buat anak-anak dan lingkungan di sekitar kita. Itu barangkali jangan terlalu panjang, nanti waktunya Pak Ustadz tidak ada. Ya, saya cukupkan dulu, mudah-mudahan di lain waktu kita masih diberi umur panjang untuk bisa bertemu kembali di pengajian atau tablik akbar selanjutnya. Saya cukupkan dan saya mohon maaf sebesar-besarnya sekiranya dalam penyampaian saya ini ada hal-hal yang kurang. Dan melalui kesempatan ini sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada PC Mandai, khususnya MT Sabilillah yang telah menjadi pelaksana tablik akbar pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Nun wal kalami wa mayassurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, demikianlah tadi sambutan dari Ibu Hajah Heria Rahman, SPMP. Kepada Ibu diucapkan terima kasih. Acara selanjutnya, ceramah agama kepada yang terhormat Ustaz Haidir Akbar Al-Badari SHI. Dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa karim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما
يشهدون وقال أيضا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Pertama-tama yang saya muliakan, yang saya hormati kepada seluruh orang tua kami yang berhadir pada pagi yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan ini. Wabil khusus seluruh ayahanda dan ibunda yang berhadir. Yang sama kami muliakan Ibu Ketua BKMT PD BKMT Kabupaten Maros, Ibu Ketua BKMT Kecamatan Mandai, dan seluruh ketua maupun anggota Majelis Taklim se-Kecamatan Mandai yang berhadir pada pagi hari ini. Khusus yang kami hormati pula Bapak KUA Kecamatan Mandai, dalam hal ini diwakili oleh Ustadz Hamzah yang berhadir. Bapak Ketua Masjid Sabilillah, yakni yang berhadir pula Bapak siapa lagi nama tak? Bapak Sulaiman, aku lupa. Bapak RW yang berhadir, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan Pak Imam Masjid Sabilillah. Ya, minta maaf, saya tidak sebutkan satu persatu nama beserta jabatan. Tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan rasa takdim saya kepada kita semua. Dan insya Allah kita semua yang berhadir membawa berkah, dan sebentar pulangnya kita membawa pahala. Amin ya rabbal alamin. Ku dengar tadi beberapa yang naik sambutan, baik itu dari Ibu Ketua Majelis Taklim Sabilillah sendiri, setelah itu Ibu Ketua Majelis Taklim BKMT Kecamatan, Bapak Sulaiman Ketua Masjid, dan puncaknya Ibunda Haja Ketua BKMT Kabupaten Maros. Kupikir mantung ku bilang apa mami saya mau kubilang ini kan ambil semua karena mate mija. Tidak ada misalnya tahu aku ini kah. Ku dengar ada sing intina ku dengar ini. Iya. Jadi saya bilang apa mami sebentar ini kuno saya kubilang ini. Jadi minta maaf mami tadi, alhamdulillah kulihat caranya bicara seluruh ibu ketua, baik kecamatan, baik dari Sabilillah, baik daripada ketua Kabupaten Maros BKMT, dan cocok mantongi jadi ketua. Ada. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Nah, tapi Bapak Ibu tidak maksud untuk mengajari atau menggurui kita, tapi insya Allah kita datang dalam keadaan satu niat, watawaso bil haqqi watawaso bis sabar, saling menebar kebaikan dan menebar kesabaran di antara kita. Maka Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, satu nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan kita, dan nikmat ini adalah nikmat yang tertinggi yang Allah titipkan kepada khusus untuk orang yang beriman. Dalam Quran suratul Imran ayat 164 Allah Ta'ala menegaskan, laqad manallahu 'alal mu'minin, sungguh kata Allah kami anugerahkan kepada orang-orang yang beriman. Siapakah orang yang beriman tersebut? Maka semua kita yang berhadir insya Allah golongan orang yang beriman dan bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Apa yang diberikan, dititipkan Allah Ta'ala dalam kehidupan kita, idz ba'atsa fihim rasulan minhum, kami anugerahkan, kami berikan, kami utus seorang rasul di antara kaum mereka sendiri. Artinya seorang rasul dari bangsa manusia, bukan dari bangsa jin, bukan dari bangsa malaikat, akan tetapi dari bangsa manusia sendiri. Supaya apa? Kita mampu mencontoh daripada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat ini tidak mudah, tidak gampang. Allah Ta'ala berikan nikmat berupa diutusnya Rasul, dan yang paling tertingginya Allah Ta'ala jadikan kita sebagai umat bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang paling tinggi. Tidak ada mikala ini Bapak Ibu yang namanya nikmat yang Allah telah titipkan dalam kehidupan kita dijadikan umatnya Rasul.
Kita sering mengatakan nikmat iman dan nikmat Islam. Iya betul, tapi bukan dalam keadaan ketika kita mencari kesempurnaan. Sempurnanya adalah kita dijadikan sebagai umat. Sekiranya kita tidak dijadikan sebagai umatnya Rasul, maka kita tidak akan pernah merasakan manisnya iman dan indahnya Islam. Itulah sebabnya Bapak Ibu, maka tak kala Allah Ta'ala titipkan yang namanya nikmat berupa dijadikan seorang umat dari para Rasulullah, maka syukur atas nikmat tersebut, karena nikmat ini tidak mudah. Ada Nabi yang berdoa kepada Allah Ta'ala ingin menjadi umat dari para Rasul. Nabi Musa pernah berdoa kepada Allah Ta'ala, tak kala Nabi Musa melihat umatnya dalam keadaan sujud di hadapan Allah. Apa yang dilakukan daripada umatnya Nabi Musa? Sujud selama 40 hari 40 malam. Maka apa Nabi Musa? Ya Allah, lihat nih, ini nih umatku yang paling bagus yang pernah engkau utus. Bayangkan kata Nabi Musa melihat umatnya yang sujud selama 40 hari 40 malam. Bergumam Nabi Musa berkata kepada Allah Ta'ala, karena kita tahu sendiri Nabi Musa itu mampu berdialog bersama Allah Ta'ala. Wa kallamallahu Musa taklima. Maka kata Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala kepada Jibril, turun, tanyakan kepada Musa. Datang Jibril kepada Musa, maka apa kata Jibril kepada Musa? Wahai Musa, nanti kala ada umat akhir zaman, di mana umat akhir zaman tersebut tidak pernah melihat nabinya, tidak pernah melihat wajahnya nabinya, dan tidak pernah hidup sezaman dengan nabinya. Akan tetapi Musa, mereka itu mencintai nabinya, tak kala mereka dalam keadaan cuman sholat sunnah 2 rakaat mampu mengalahkan sujudnya umatmu selama 40 hari 40 malam. Kaget Nabi Musa. Siapa yang nak kena? Ternyata perkataan Jibril yang nak kena kita semua yang berhadir. Seorang umat yang mampu mengalahkan sujudnya daripada sujudnya Nabi Musa, umatnya Nabi Musa selama 40 hari 40 malam. Tak kala kita dalam keadaan sholat sunnah 2 rakaat. Bunda, seharusnya tadi kita masuk tahiyatul masjid. Ada lagi bilang sama saya, kita iya Ustaz, kenapa langsung kita datang ke jili-jili, dia langsung duduk. Iya, nanti dibalik kita. Ternyata Bunda, ada pengganti tahiyatul masjid yang sama pahalanya. Ya, karena kalau langsung sholat tak minta bangka-bangka kita deh, kenapa Ustaz? Lihat banyak orang, aduh naton deh, lihat Tommy lagi banyak lagi keliling di sini. Makanya ada pengganti tahiyatul masjid. Saya duduk sejenak dalam hatiku berkata, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya baca sampai 5 kali, sekitar 7 kali saya baca, 5 sampai 7 kali. Maka sama pengganti daripada sholat sunnah tahiyatul masjid. Sholat sunnah 2 rakaat tak mampu mengalahkan sujudnya umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak kala kita masuk ke dalam masjid sholat sunnahnya besar pahalanya. Tidak bisa kita mampu sholat sunnah, maka penggantinya berzikir kepada Allah Ta'ala. Maka kata ulama, sama halnya kita dalam keadaan melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Sebelum kita masuk ke tema, tidak lama tonja ini bicara, karena ada pendengar door prize ini. Ada ada mantomi. Bahkan saya tadi di luar Nabi bilang, catat Tommy mata Ustaz, siapa tahu naik juga. Nak jam maki saya deh. Nanti Nabi bilang orang anu sudah mau diatur ke Ustaz katompet naik mana. Iya. Artinya Bapak Ibu, bukan itu menjadi sebuah target kita. Keutamaan kita datang ke sini bukan itu. Akan tetapi Allah Ta'ala takdirkan kita menjadi keluarga besar PKMT Kabupaten Maros, terkhusus di Kecamatan Manda. Allah Ta'ala takdirkan kita. Begitu banyak perempuan Bapak Ibu, begitu banyak wanita-wanita seorang istri, akan tetapi Allah Ta'ala tidak gerakkan hatinya untuk masuk di dalam keadaan bermajelis taklim. Maka kita ini yang berhadir, maka Allah Ta'ala berikan takdir, maka jangan pernah salah gunakan takdir yang Allah Ta'ala titipkan dalam kehidupan kita. Ini nikmat yang sangat luar biasa yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Dijadikan kita sebagai anggota ibu majelis taklim, ibu majelis ilmu.
Maka seyogyanya bahwa kita ini bermajelis taklim menjadi dakwah, menjadi penerus dakwah. Makanya kita ini majelis taklim yang pertama dalam masyarakat kita, yang pertama dalam keadaan berdakwah, dakwah bil hal, dakwah dalam segala suatu hal. Ada kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan, share. Maka itulah cara kita untuk mensyukuri atas takdir dan nikmat yang Allah telah titipkan dalam kehidupan kita. Tematakan ini menyongsong masa depan dengan ilmu dan iman. Ilmu yang kita pelajari di majelis taklim maka insya Allah mampu bermanfaat bagi masyarakat kita. Makanya saya bilang begini, beda memang itu ibu-ibu yang bermajelis taklim dengan yang tidak. Kita ini sebagai perisai. Ada tetangga yang bicara tidak bagus sama orang, ada tetangga yang menggibah orang. Jadi kita datang di situ menjadi perisai. Halangi mereka, jangan kita cerita. Jangan, boleh jadi itu bisa menjadi gibah kalau dia benar. Tapi kalau dia tidak benar, boleh jadi bisa menjadi fitnah bagi dia. Kita menjadi perisai, menjadi penghalang. Jangan mati kita tunggu lagi majelis taklim. Ada orang cerita kita tuh datang di situ nimbrung. Kata mantong kopo kompori, ika memantongi. Begitu mantongi, tidak mantong, nanti lagi balik si DE. Begitu mantong itu, apa gunanya kita bermajelis taklim baru tidak ada perubahan yang kita bisa bawa dalam keadaan bermasyarakat kita. Maka ilmu dan iman tak, maka insya Allah bisa bermanfaat tak kala kita datang ke sini, datang dalam keadaan bermajelis dengan dua syarat. Niatnya tulus lillahi ta'ala dan caranya benar. Caranya benar dan niatnya tulus lillahi ta'ala. Jangan kita datang pergi bermajelis taklim wajib pergi na pamer kudung baruna. Iya. Tapi bukan ibu majelis taklim. Ibu majelis taklim di Thailand ini, yang di Thailand. Kalau kita di sini insya Allah ikhlas. Datang kita bermajelis taklim apapun dalam keadaan tak, kalau niatnya tulus lillahi ta'ala, caranya benar, insya Allah apapun yang kita selama kita lakukan ketika berkegiatan ini menjadi amal soleh di hadapan Allah. Makanya setiap amalan soleh itu bisa tercatat amal soleh di hadapan Allah Ta'ala dengan syaratnya dua, niatnya tulus lillahi ta'ala dan caranya mesti benar. Caranya mesti benar dan niatnya tulus lillahi ta'ala. Kita tulus niat lillahi ta'ala untuk datang pergi bermajelis taklim. Sudah make makeup begitu cantik, jam make lagi datang ke suami tak pergi bertanya, ayah cantik mak, kita lihat. Bertanya sama suami, cantik mak ayah, cantik mak, bagaimana menurut tak make upku bagaimana? Jam make lagi bertanya karena boleh jadi melunturkan daripada niat kita. Karena salah satu jawaban buat kami para suami ketika seorang istri bertanya kepada kami, cantik mak apa tidak? Mau kita jawab ke suami dan cantik, begitu tuh muka tak dilihat, tidak dijawab ki, tersinggung ki nanti. Niatnya tulus lillahi ta'ala, caranya mesti benar. Karena kapan niatnya tulus lillahi ta'ala tapi caranya yang salah, tidak tercatat amal soleh. Sia-sia kita bermajelis taklim. Kita dalam keadaan benar tapi niatnya juga tidak tulus, sia-sia juga kita bermajelis taklim. Maka dalam kehidupan kita ingin mendapatkan yang namanya kebaikan apa yang kita lakukan, maka ini syaratnya cuma dua, niatnya tulus lillahi ta'ala dan caranya mesti benar. Karena ada orang niatnya tulus lillahi ta'ala tapi caranya yang salah, tidak tercatat amal soleh. Kenapa Pak Ustadz? Contoh, ada orang di kampung C di sini Padang Sesere hendak mau bekerja ke bandara baru tapi tidak lewat Dakota, lewat di luar ki. Ternyata sampai di depannya masjid, di depannya pasar bulu-bulu, anak muda tersebut melihat seorang nenek tua yang hendak ingin menyeberang di pinggir jalan. Nak kasih pinggir dulu motor, nah baru nak tolong itu nenek tua ya. Nak tolong itu nenek tua, apa yang terjadi? Ternyata nenek bersama anak muda menyeberang di pinggir, di seberang jalan dalam keadaan selamat. Begitu senang hatinya anak muda karena berhasil membantu nenek tua. Tapi yang bikin kaget anak muda tersebut, begitu kagetnya karena dipukul sama nenek. Apa Nabi bilang itu anak muda? Kenapa kita pukul kak nenek? Seharusnya kita bahagia, seharusnya kita berterima kasih sama saya karena ku bantu kita menyeberang. Kalau tidak ku bantu kita menyeberang, tidak terlambat masuk kantor negara-negara kita nih. Nabi bilang, Tommy itu kono nenek, bagaimana tidak marah-marah? Baru-baru ke menyeberang dari sini. Itu tadi kono berdiri ke tunggu ke PT kasih menyeberang memang kembali.
Ternyata orang baru-baru menyeberang, kasih menyeberang kembali. Cocok caranya benar, tapi niatnya tulus memang, tapi caranya salah. Apa salahnya Pak Ustadz tidak bertanya sama nenek-nenek? Seharusnya tanya, nenek mau menyeberang ini tidak langsung kagili-gili, pegang tangan lari maki tidak ada di mobil. Menyeberang maki. Orang baru-baru menyeberang, tunggu PT dan kasih menyeberang kembali. Artinya niatnya tulus lillahi ta'ala, caranya mesti benar. Inilah kehidupan kita Bapak Ibu. Terkadang ada yang kita kerjakan ingin dipuji orang lain. Iya, terkadang kita apa yang kita lakukan terkadang ingin dilihat orang lain. Lagi perasaan tak pernah lihat di orang. Makanya satu ilmu ini. Ada ujian, ada pujian, ada pujian, ada ujian. Tak kala Allah telah titipkan ujian, maka satu sandaran tak bersyukur kepada Allah. Ketika diuji oleh Allah Ta'ala, ujian apapun tersebut, apa tak lagi namanya musibah, apa tak lagi yang namanya fitnah dalam kehidupan kita, maka tak kala itu ujian hadir, alhamdulillahi ala kulli hal. Itu yang mesti kita ucapkan. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillahi ala kulli hal, atau alhamdulillahi fi kulli hal. Segala puji bagi Allah Ta'ala atas segala suatu hal di setiap kondisi. Ketika begitu cara kita menghadapi ujian tersebut, fitnah itu ujian. Musibah yang Allah Ta'ala titipkan itu ujian yang Allah Ta'ala berikan dalam kehidupan kita. Akan tetapi ujian tersebut bukan bentuk benci, akan tetapi menjadi bentuk cintanya Allah. Maka tak kala kita mampu bersyukur dengan hadirnya ujian, boleh jadi ujian itu menjadi penghalang dosa, penggugur dosa, diangkat derajat. Biasa kita diberikan ujian, biasa kita dipuji, biasa kita dipuji, sering dipuji Bu Haji. Iya, terkadang biasa ada teman tak ngomong begini. Dia cantik nak kuliah gelan tak aji. Gelan jina bilang teman tak. Nah kita ni biasa deh. Kamu tahu jini nah di mana ku beli? Di Makkah kemarin ku beli ini. Ku tahu jini berapa gram? Orang cuma ngomong cantik nak gelan tak nak umumkan. Orang tidak bertanya di mana ki beli berapa gram je tena. Labui panjang. Cantik dah gelan tak aji. Wenu tahu jini ini gelanan lah di mana aku beli di Mekah. Ini tuh 10 gram ini gelanan saja. Mana mi manik-manik, mana mi perhiasan, bilang mana mi kau cari. Lama sekali mi aku cari-cari ini kawe. Cantik sekali ni lihat tuh cantik sekali. Terlalu panjang ketika orang memuji kita. Ini yang bahaya Bapak Ibu. Terkadang kita dipuji sama makhluk, tak kala kita biasa lupa kepada Allah Ta'ala. Tak kala kita diberikan pujian oleh makhluk, maka kembalikan kepada Allah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Ta'ala atas segala nikmat dan sempurnalah segala kebaikan yang berada di dalamnya. Terakhir, tapi saya tu ceramah tidak, kalau bilang terakhir tidak berhenti ya tidak. Mau juga sih kaget yang cakaru, biar bagaimana gitu ceramah kalau bilang kita terakhir tak cila mata nak kembali terakhir ni tahu. Mau midilot anu wador prize, padahal belum pi. Tantangan akhir zaman semakin hari semakin berat Bapak Ibu. Makanya tadi titipan dari Bunda Ibu Ketua Majelis Taklim BKMT Kabupaten Maros, saya dengarkan tadi bahwa anak-anak kita yang kita punya anak, apa tak lagi yang masih umur-umur yang mencari jati diri, umur-umur remaja. Seharusnya ketika kita dalam keadaan ini ilmu ini, Allah Ta'ala titipkan ayat dalam Quran Suratul Nisa ayat 9. Ayat 9. An-Nisa artinya wanita. Di ayat 9 ternyata seorang ibu mengandung anaknya selama kurang lebih 9 bulan 10 hari, itu yang normal. Apa kata Allah Ta'ala? Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khaufu 'alaihim. Wahai orang-orang yang beriman, wahai hambaku, kata Allah Ta'ala, saya titipkan nanti kelak daripada kehidupan saya berikan yang namanya amanah berupa anak. Tak kala saya berikan anak, maka jangan takut mereka engkau takutkan dalam keadaan lemah ekonominya, apa tak lagi lemah daripada keimanannya. Maka kata Allah Ta'ala yang pertama, falyattaqullah, bertakwalah engkau kepada aku.
Maka disinilah peranan seorang ibu banyak berdoa kepada Allah Ta'ala. Tak kala ada anaknya yang masih balita, ada cucuta, ada kemanarata yang masih balita, maka banyak berdoa. Anaknya yang dalam keadaan tidur, contoh Nabi ketika ketemu dalam keadaan tidurnya Hasan dan Husain, Nabi dalam keadaan mendekati cucunya membacakan Al-Insyirah di dadanya anak cucunya daripada Nabi. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ditiupkan di dadanya Hasan dan Husain. Setelah itu Nabi pindah lagi di ubun-ubunnya daripada cucunya Nabi dan membaca Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadar khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu war ruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salam. Sebutkan nama anak tak salam. Setelah itu sambung ayatnya, setelah disebutkan namanya anak sudah ditiupkan lagi di ubun-ubunnya anak-anak. Maka insya Allah Allah Ta'ala titipkan kelapangan di hatinya anak tak, dan Allah Ta'ala berikan kecerdasan berkah apa? Ayat Quran yang kita bacakan di setiap kita melihat daripada anak tak, cucu tak, maupun kemanakan tak dalam keadaan tidur pulasnya. Iya. Nabi bilang, Ustaz anakku SMA Ustaz. Bagaimana itu Pak Ustaz? Kalau aku baca-baca ini tidak mampu mikurasa Pak Ustaz. Kalau anak SMA jangkit di situ kita bacakan, di makanannya kita bacakan. Maka itu jampi-jampi dalam Quran itu enak sekali. Makanya orang tua dulu tak itu Bapak Ibu, saya heran ke orang tua dulu tak tidak tinggi sekolahnya, tapi mampu menyekolahkan anaknya tinggi-tinggi. Kenapa? Karena keyakinannya kepada Allah. Bayangkan orang tua dulu ketika dalam keadaan memasak pasti dalam keadaan zikir, goyang ini mulutnya kayak orang makan sako-sako. Ya, itu orang tua dulu dalam keadaan goyang mulutnya, ternyata mereka zikir. Beda sekarang. Ibu-ibu milenial menyanyi. Ada setan, ada setan. Kasosokannya anak-anak kah? Kasosokannya. Betul lah. Itu dulu orang tua dulu tak, ketika dalam keadaan apapun masak pasti menjadi enak, berkah. Itu bilang berkah, barakah. Kenapa? Setiap masaknya dia dalam keadaan tidak pernah lupa kepada Allah. Dalam keadaan masaknya sering berzikir kepada Allah, sering dalam keadaan bersolawat kepada Rasul. Masak nasi dalam keadaan masak nasi tumis kangkung, solawatnya tinggi. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya umiku kutanya apa dibaca itu umi kalau dalam keadaan kita memasak, ini dikubaca nah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dia bilang sama saya secara tajwid, secara penyebutan salah-salah mantum. Tapi kenapa Allah Ta'ala titipkan keberkahan? Karena ikhlasnya orang tua. Jadi beda itu memang kalau ada orang tua yang suka zikir ketika masak, dan ada juga orang tua yang suka menyanyi. Minta maaf tidak ada kularang kita menyanyi, tapi kalau memasak jangan kita dulu menyanyi. Karena tuh biasa begitu tuh meski kangkung pada bilang emang lagi manja, lagi pengen dimanja, emang lagi cantik tapi bukan so cantik. Cikit dadan, goyang mati jangan. Bagaimana tidak mati jangan anak-anak kah? Kasusukan Tommy mati jangan Tommy ke kita mantum penggaukan. Artinya bahwa tak kala kita dalam keadaan zikir tak dipermantap, inilah gunanya kita dalam keadaan mengarungi kehidupan tak. Dari hal-hal kecil saja bunda bisa menjadi bermanfaat. Kita menjadi ibu majelis tak tanyakan kepada teman-teman tak, kepada keluarga tak, kalau memasak zikir ki, kalau memasak ingat Allah Ta'ala. Makanya tak kala ada anak yang kita merasakan bahwa besar nih Pak Ustadz tidak mau mendengar membangkang, cukup kita bacakan Quran suratul Imran ayat 36.
hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Baru ditiupkan makanan dan minumannya itu anak-anak, maka insya Allah berkah daripada penyebutan sendiri, kita sendiri yang sebutkan, kita sendiri yang doakan anak tak, maka insya Allah tidak ada hijab yang Allah Ta'ala titipkan, tidak ada halangan Bapak Ibu. Maka ini yang mesti kita lakukan, menjadi ibu majelis taklim berarti kita menjadi dakwah dalam kehidupan bermasyarakat, menjadi dakwah bil hal. Apa yang kita dapatkan dalam keadaan bermajelis, maka itulah yang kita sebarkan, yang kita share kepada orang-orang yang lain. Karena ilmu itu kalau di-share bertambah, bukan bertambah bodoh kita akan, tetapi kita bertambah pintar. Beda pun duit di-share dia berkurang. Iya, kalau duit di-share, kalau uang di-share, kalau uang dibagi-bagian itu akan pasti berkurang. Tapi kalau dalam keadaan ilmu, insya Allah dalam keadaan pasti bertambah. Beda halnya kalau uang di-share dalam keadaan sedekah. Allah Ta'ala memang dalam keadaan menyajikan, pasti akan digantikan. Maka terakhir Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ringkasnya sampaikan sama kita, kehidupan dalam kehidupan kita bermasyarakat, maka jadilah kita menjadi ibu majelis taklim yang dalam keadaan terus ketika dalam keadaan kita bermajelis taklim yang niatnya tulus lillahi ta'ala, caranya mesti benar. Sandarkan diri kita untuk terus belajar dan yang namanya tentang ilmu agama. Banyak, semakin kita belajar tentang ilmu agama, maka semakin bodohlah kita merasa. Jangan kita merasa bahwa kita yang pintar ilmu agama bertambah pintar, tidak. Sebaliknya, saya biasa kalau ada aku pelajar bilang, barusan aku tahu ini ada begini pale. Ternyata kita ini selama ini masih bodoh di hadapan manusia yang lain. Makanya Bapak Ibu bukan maksud mengajari, akan tetapi kita sama-sama dalam keadaan sama-sama belajar. Intinya watawasau bil haqqi watawasau bis sabar. Terakhir mari kita berdoa. Ya, amin ya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahi ala ni'matil ukhuwah. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يعافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا. اللهم إنا نسألك السلامة والحسنة وبالخصوص يا الله kami seluruh ibu majelis taklim yang berhadir di Masjid Sabilillah ini ya Allah, seluruh jamaah Masjid Sabilillah yang berhadir pula pada hari ini ya Allah, maupun anggota kami ya Allah yang tidak sempat hadir ya Allah, maka berikanlah kami ya Allah anugerah dalam kehidupan kami Allah, yaitu berupa keimanan dan pemahaman ilmu yang kami pelajari ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami ya Allah, apabila di antara kami ya Allah ada yang mempunyai kesulitan ya Allah, kesusahan dan permasalahan dalam kehidupan kami Allah, maka jangan pernah Engkau tinggalkan kami dalam permasalahan kami ya Allah, terkecuali Engkau memberikan yang namanya setiap jalan keluar setiap daripada permasalahan yang kami derita ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami ya Allah, lindungi anak-anak kami, lindungi suami kami, lindungi istri kami ya Allah dari segala mara bahaya yang Engkau kirimkan ya Allah, dari segala penyakit-penyakit yang berbahaya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami ya Allah, kami juga memohon kepadamu ya Allah, apabila orang tua kami ya Allah yang masih hidup sekarang ya Allah dalam keadaan sakit ya Allah, maka angkat penyakit daripada kedua orang tua kami, sehatkan ayahanda kami, sehatkan ibunda kami ya Allah. Jangan Engkau berikan kesusahan pula kepada seluruh kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami ya Allah, apabila orang tua kami yang telah wafat ya Allah, maka kami memohon kepadamu ya Allah, berikanlah anugerah pahala daripada kedua orang tua kami ya Allah. Angkat derajat daripada kedua orang tua kami Allah, lapangkan kuburan daripada ayahanda kami Allah, terangi kuburan daripada ibunda kami Allah. Jangan Engkau siksa daripada kedua orang tua kami Allah di alam kuburnya, akan tetapi jadikanlah kuburan mereka sebagai taman-taman syurga-Mu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana
من أزواجنا وذرياتنا وقرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. إياك نعبد والمغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. آخر دعوانا والله الموفق إلى أقوم الطريق. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikianlah ceramah agama yang dibawakan oleh Ustadz Haidir Akbar Al-Badari SHI. Semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau dapat bermanfaat dan dipetik hikmahnya dalam kehidupan kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah seluruh rangkaian acara pada hari ini. Kami selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan kami informasikan bahwa yang akan menjadi tuan rumah pada tablik akbar 3 bulan berikutnya adalah Majelis Taklim Khairul Anisa di Kampung Baru. Baik, acara ini akan kami tutup dengan sebuah pantun. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga tablik akbar ini bermanfaat bagi kita semua. Dan acara dilanjutkan dengan pengundian door prize. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.